يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part 2. Wabarakatuh. Pembuka takbir selanjutnya daripada ibadah puasa adalah sarana pendidikan untuk kejujuran. Tadi sabar ada di sana di puasa Ramadan. Syukur ada di puasa Ramadan. Kita tahu bersyukur ya. Di puasa Ramadan ada. Ada keindahan, ada semuanya. Ada kehendak. Pembuka takbir selanjutnya kejujuran. Poin tinggi juga tuh. Ini udah poin tinggi nih. Jujur tuh berat, Pak. Di puasa itu harus jujur walaupun sendiri. Berani antum kalau iman antum separoh minum pas keluar melakukan puasa. Kadang-kadang nggak ada yang berani. Betul kan? Nah, itu udah ada tingkat sidiknya. Ya. Seseorang yang sedang berpuasa melatih diri untuk sportif konsisten di jalan kebenaran. Orang yang berpuasa merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Jadi orang Ramadan yang melakukan puasa itu makomatnya naik di bawah mutakin. Apa Pak? Muhsin. Merasa dilihat Allah. Jadi ada waktu yang manusia itu gampang banget melakukan puasa. Ya. Puasa kita melihat Allah kalau nggak bisa melihat, Allah melihat kita. Itu muhsin. Tapi yang dikehendaki itu makomat di atas itu, mutakin. Itu lebih tinggi, Pak. Kapan menjadi mutakin? Selesai Ramadan. Kalau syaratnya menjadi syah. Ya. Nah, itu dia. Orang yang berpuasa merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah dalam setiap detik dan langkahnya, sehingga terhindar dari kepura-puraan. Dan puasa tidak ada tindakan manipulasi. Detail banget kejujurannya. Karenanya puasa dapat memadukan antara kehidupan raga dan jiwa. Otomatis. Bahkan saat berpuasa seseorang tengah mengasah batinnya menuju ketajaman yang sejati, kepekaan. Sehingga muncul kepedulian, empati kepada orang yang kurang mampu dan tidak berdaya kalau tahu. Karena syariat mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir pelaksanaan puasa adalah cermin kebersihan jiwa antum yang mendapatkan fitrahnya dan meraih nilai kemanusiaannya. Karena itu juga takbir selanjutnya, puasa adalah sesuatu yang istimewa yang hanya untuk Allah saja. Jika semua nilai ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10.700 kali lipat, tetapi puasa adalah untuk Allah, akan dilipat gandakan pahalanya sampai tidak ada batasnya. Itu puasa, pahala puasa disebut kalau bahasa sekarang unlimited. Duduk ya. Nggak ada bisa dinilai batasannya. Unlimited. Pasalnya, orang yang sedang berpuasa rela meninggalkan yang halal, Pak. Bagi dirinya karena semata-mata mengharap rahmat ampunan dari Allah. Pembebasan dari api neraka. Puasa inilah esensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan semata-mata karena ingin mendapat pahala dan surganya, tetapi beribadah karena cinta rindu kepada Allah. Karena ibadah puasa adalah kombinasi syariat fisik dan makrifat batin. Antum tidak menyadarinya, antum dimakrifatkan batin pada ibadah puasa. Begitu rahmat Allah. Yang menuntut penjagaan anggota tubuh dari maksiat guna meraih pahala istimewa dimensi batiniah dari puasa sejatinya tak hanya menahan lapar, tetapi menjaga hati dari kecintaan selain kepada Allah, tauhid,
Ini adalah momen untuk mendekatkan diri yang disebut takarub. Disitulah titik takarub, ujungnya mendapat rahmat ridho Allah. Waridhoka. Ya. Secara fisik, puasa secara fisik dulu ya, yang lebih esensial, memperbaiki sistem pencernaan. Sudah banyak yang tahu deh. Ya, mobil aja perlu istirahat kan, mesinnya ya, dinginin dulu ya. Nah, secara sosial, puasa, secara sosial Pak, menumbuhkan rasa peduli, empati sesama, memperkuat silaturahim. Jadi secara ringkas, menyingkap tabir puasa, secara fisik nih, berarti memahami bahwa puasa adalah madrasah rohani. Madrasah rohani untuk meningkatkan kualitas hidup, puasa. Kalau ingin kualitas hidup kemanusiaan antum tinggi, puasa. Meraih ketenangan jiwa, puasa. Mencapai keberkahan hidup, puasa. Menjelang Ramadan, kita sama tahu, banyak di antara umat manusia yang memulai memikirkan bagaimana menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Pencitraan, mewanti-wanti dan membuat acara kebaikan agar pahala mampir ke hadapannya. Jadi, apakah Ramadan dianggap puncak dari segala bulan suci? Betul. Untuk melakukan perbuatan baik, bulan lainnya tidak, salah. Maka di bulan Ramadan banyak yang berbondong-bondong menjadi baik. Sampai ke baju-baju menjadi baik. Sekedar untuk terlihat baik atau melakukan kebaikan yang telah konsisten dilakukan dari sebelumnya Ramadan. Apakah demikian? Ini adalah antropologis, itu yang dilakukan. Antropologis orang-orang ketika memasuki Ramadan itu terjadi di zaman sekarang, Pak. Agama Islam dipandang oleh sebagian orang sebagai agama perang. Panas, ramad, karena mengandalkan pedang. Itu ditahan Pak, dengan mengambil kasus peristiwa, disempitkan ajaran ini. Perangnya Bani Quraisyah, yang waktu itu Nabi memberi izin untuk berperang. Itulah ajaran Islam. Keliru. Kalau begitu keliru. Sebab Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan kecuali kalau tidak ada cara lain untuk membela diri. Itu ajaran Islam. Nggak ada lagi bisa membela diri, terus dianiaya, perangi. Dasarnya ada. Jangan disalah tafsir. Al-Hajj 22 ayat 8 terkait Ramadan. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Menahan itu kalau benar antum akan diberi rezeki itu nggak penuh, separuh dibagikan ya. Jadi ayat Al-Hajj ini terkait perintah juga termaktub secara eksplisit pada puasa Ramadan di ayat 28. Petunjuk jelasnya di ayat yang sama tapi beda ayat.
tafsir bergeser ke 39, dibaca Iwan. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Dari ini ayat batin, puasanya ketorekot. Jadi musuh kamu itu ada di diri kamu, itu yang mesti diperangi, ditahan. Itu tafsirnya ke situ ayatnya. Nah, jadi bukan karena kufur, ketidakislaman, lain akidah yang harus diperangi, orang kafir, bukan itu. Itu kesalahpahaman tafsir ke sana. Ada ulama yang ke sana tentang murtad harus dibunuh atau diberikan hukuman mati, karena sering salah menyandarkan ini dasar dalil. Ya, hati-hati Pak, dasar dalilnya mereka sering menyandarkan kepada Al-Baqarah 217, baca tuh. Kita pahami dulu, kita jadi mufasir dulu lah ya. Ayat ke ayat, ya tafsirnya ayat ke surat ke lain surat, ya dibaca ke lain surat. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Secara akal, secara kecerdasan manusia biasa aja, apakah itu perintah membunuh orang murtad? Tidak. Hati-hati Pak jadi mufasir, ya. Hati-hati. Sedangkan nafsu sendiri aja nggak boleh dibunuh, dikendalikan, betul kan? Nah, maka puasa itu jihad besar, perang besar. Ya. Tafsir tadi, coba tafsirkan secara lebih jelas ya. Kalau dijadikan landasan hukum, jelas keliru nggak? Ayat tadi. Tapi ada kan ulama menyandarkan ke sana? Jangan radikal Pak, berarti nggak berilmu. Harusnya pandai memahami konsep ini.
Maka mufasir itu betul-betul harus bersih kolbu lah. Maka arif pikiran kita. Ya. Keliru kalau menganggap ini bunuh kafir, bunuh murtad. Keliru Pak, nggak begitu. Karena tidak ada redaksi ayat menyatakan demikian, nggak ada. Coba baca dari atas, nggak ada. Bahkan hasil ijtihad dari beberapa ulama besar, yang ada hanyalah ancaman batalnya amal kebaikan, kan itu. Benar kan? Batal amal kebaikan antum, nggak ada perintah bunuh. Kalau dia mati dalam kemurtadan serta ancaman kekal di dalamnya, itu kepada bukan perintah kita yang membunuhnya, itu nanti. Iya kan? Nah, kalaupun ada, itu merupakan kebijakan sesuai konteks zamannya. Itu beda lagi ceritanya. Pada zaman itu Nabi memeranginya karena dia menyerang. Coba baca tafsirnya. Karenanya dalam konteks keagamaan dan sosial, ini perlu antum pahami, pengalaman membuktikan bahwa setiap gerak ragawi manusia, gerak ragawinya manusia dapat memunculkan kesalahpahaman loh. Bahkan bisa jadi kekeliruan, disengaja atau tidak. Ini tentu memerlukan penjelasan argumentatif untuk mengkikisnya, untuk meluruskannya. Jadi tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Karena kesalahan-kesalahpahaman akan Islam terjadi zaman sekarang. Bisa terjadi kapan saja. Itu sebabnya puasa adalah kebutuhan umat manusia yang amalannya sangat intim dan khusus kepada Allah. Nanti antum akan cerdas sendiri deh. Mesti gimana? Kita pahami tabir yang lebih dalam, mudah-mudahan terjangkau oleh kita. Kita nukil dari ulama sangat sufi banget. Ya. Ali bin Utsman bin Ali al-Ghazwazi al-Julabi al-Hujwiri. Kita nukil kitabnya. Karena orang soleh itu harus melihat dari orang-orang soleh sebelumnya kan. Nah, seorang ulama, beliau ini seorang sufi awalin yang wafat sekitar tahun 465-469 Hijriah, bertepatan tahun 465 Hijriah, 1073 Masehi. Ya, udah lama. Dijelaskan oleh Al-Hujwiri dalam kitabnya, ada yang tahu? Kitabnya apa? Halo, sering endung sebut. Ini sudah dibaca sama Iwan Haris nih, Iwan Fauzi, Kasyiful Madzhab. Anda simpulkan kalau baca kitabnya puyeng tuh, ya. Nah, apalagi tafsirnya Pak, fikih banget jadinya. Ini kita bedah satu bab aja terkait puasa ya, tabir puasa ya. Ibadah puasa adalah suatu misteri yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang lahiriah, menurut Kasyiful Madzhab. Ya. Jadi suatu misteri yang tidak ada sesuatu pun yang memahami selain Sang Khalik. Karena ibadah untukku. Ya. Ganjarannya yang Allah anugerahkan tak terbatas. Dijelaskan oleh Al-Hujwiri melalui kitabnya Kasyiful Madzhab tadi bahwa puasa adalah hakikatnya adalah keberpantangan dan memuat seluruh metode tasawuf tarekat ya di Kasyiful Madzhab tadi. Karenanya derajat terendah puasa adalah lapar, merupakan makanan Tuhan di bumi. Jadi kebalikan, menurut kitab tadi, lapar itu makanan Tuhan di bumi. Berarti kalau antum lapar itu dikasih makan sama Tuhan. Terbalik-balik kan? Nah, ya. Dan secara universal terpuji kalau antum berpuasa atau lapar tadi dalam pandangan dan akal. Puasa sebulan penuh wajib bagi setiap muslim yang sudah mencapai dewasa. Puasa dimulai pada bulan Ramadan dan berlanjut hingga tampak bulan Syawal.
Dan untuk setiap hari dibutuhkan niat yang ikhlas dan penunaian kewajiban tersebut. Keberpantangan melibatkan banyak kewajiban, seperti menjaga perut tanpa makanan dan minuman, menjaga mata dari pandangan-pandangan birahi terkait syahwat dorongan tadi, menjaga telinga dari mendengarkan ucapan-ucapan buruk mengenai manusia termasuk ghibah, menjaga lidah dari kata-kata sia-sia yang kotor, serta menjaga jasad dari menuruti hal-hal duniawi dan ketidaktaatan kepada sang Khalik. Orang yang melakukan hal tersebut adalah mereka menjaga puasanya. Dianggap menjaga puasanya berat. Itu Kasyiful Manzur. Dijelaskan pula oleh Al-Hujwiri, Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang begini, "Aindama tasumuna faltasum adanakum wa innakum wa alsinatakum wa aidikum wa kula ada jasadikum." Apabila engkau berpuasa, biarlah telingamu berpuasa, juga matamu berpuasa, lidahmu berpuasa, tanganmu berpuasa, dan semua anggota tubuhmu berpuasa, berpantang. Karenanya Rasulullah bersabda, "La yasullu katirun minan nas ala ayi faidatin minasyiyami siwallah ju'i wal atasi." Ini udah banyak yang tahu nih. Ya, banyak orang yang tidak memperoleh kebaikan dari puasa kecuali lapar dan haus saja. Kan gitu. Jadi diceritakan dalam kasyaf mimpinya Al-Hujwiri ulama soleh ini, walau alam, beliau bercerita melalui buku, pasti ada kebenarannya. Rasulullah memberikan nasihat dalam mimpi yang sangat berharga. Ad-darat lisannaka wa hawasaka. Tahanlah lidahmu dan tahanlah indra-indramu. Menahan indra-indra itu nasihat Rasulullah. Indra-indra antum itu disebut mujahadat. Apa namanya? Mujahadat. Yang sempurna pada puasa. Karena semua macam pengetahuan diperoleh melalui panca indera. Yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, peradaban. Itu menjadi pengetahuan. Ya. Nah, kalau itu dijaga, antum rem, maka ilmu tidak dari bantu kuliah, tidak dari kitab. Ya. Begitu terhadap buku. Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui manusia melalui 5 pintu tadi. Allah tidak akan masuk kalau ada ikhtiarinya. Hati-hati jangan terbalik konsepnya. Ini makomatnya beda. Ya. Jadi dengan begitu 5 pintu tadi, kecuali pengetahuan yang ditinggikan nanti bukan ilmu epistemologi dari ikhtiar, tapi ilmu intuitif, itu yang disebut ilham Allah. Dengan cara berpuasa torekot menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, puasa mata. Jadi mesti banyak merem, Pak. Tutup telinga, ya gitu kan. Konsepnya nggak begitu. Kita manusia sosial kan. Tapi bisa nggak antum biasa tapi tidak terpengaruh dengan penglihatan? Itu yang berat. Pada masing-masing indra antum, mata, telinga, itu ada kesucian. Kalau tidak di manajemen, maka akan ada ketidaksucian yang timbul. Duduk, Pak. Tidak dipuasakan, tidak dipantang. Bahasanya begitu. Karena sebagaimana mereka terbuka dari pengetahuan, akal dan ruh, juga terbuka imajinasi dan hawa nafsunya yang berperan pada ketaatan dan dosa, serta kebahagiaan dan penderitaan. Karena itu perlunya berpuasa, menahan untuk memenjarakan panca indera tersebut agar mereka bisa berpaling dari ketidaktaatan kepada ketaatan. Al-Hujwiri mengungkapkan
Lapar mampu mempertajam kecerdasan, meningkatkan pikiran dan kesehatan. Poinnya gitu. Jadi cerdas antum tidak dengan usaha dalam konsep ini, tapi dengan konsep kebersihan dan berpantang menahan. Antum bisa cerdas deh, melebihi orang-orang epistemologi kalau mata antum bisa dimenet, ditahan dari yang tidak boleh dilihat, mendengar dari yang tidak pantas didengar, maka antum akan cerdas sendiri. Yakin tuh? Itu konsepnya yang bisa kita ambil. Maka ada berpantang. Ya, karenanya Rasulullah bersabda dalam kitab ini, ijalu butunakum ja'iatan wa qulubukum atasya wa azzadukum ariyatun likayi tarakulubukumullah fi hadihil dunya. Buatlah perut-perutmu lapar, hati-hatimu haus, dan badan-badanmu telanjang. Mudah-mudahan hati kalian bisa melihat Allah, memakrifatinya, mencerdaskannya di dunia ini. Tinggi banget Pak. Pemahaman ini kalau nggak dijelaskan jadi kacau nanti. Nggak mau sekolah antum. Ya. Meskipun rasa lapar adalah penderitaan bagi badan, ia mampu menyinari kalbu dan membersihkan jiwa, mengantarkan ruh kepada roh. Itu kelebihan tabir pembuka dari kita menahan. Sedangkan makan sekenyang-kenyangnya merupakan suatu perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh binatang. Orang yang membina alam rohaninya dengan lapar, yang bertujuan dalam upaya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik serta melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia, maka derajatnya tak akan sama dengan mereka. Itu yang disebut mutakin. Dengan cara makan sekenyang-kenyangnya, menghamba kepada hawa nafsunya, ini jelas menjadi sesuatu masalah. Ditegaskan pula oleh Al-Jubiri bahwa generasi terdahulu makan untuk hidup, bukan sebaliknya. Ya, bukan hidup untuk makan, itu binatang. Ya, begini, hidup untuk makan, bukan begitu. Atau makan untuk hidup. Dijelaskan bahwa Nabiullah Adam pun jatuh dari surga karena secuil makanan, dan akhirnya memang sengaja, ya, skenario Allah untuk diturunkan menjadi khalifah, ya, turun jauh dari kedekatan Allah, itu bahasanya, supaya dia bisa membuat adab yang sama dengan surga di dunia. Ya, Al-Wijiri menjelaskan bahwa rasa lapar yang terpaksa bukanlah lapar yang sebenarnya. Karena orang yang ingin makan setelah Tuhan menetapkan sebaliknya adalah sebenar-benarnya makan. Jadi faedah lapar itu dimiliki oleh orang yang berpantang dari makan, bukan yang dicegah dari makan. Rasa lapar hanya membantu menjaganya untuk tetap hidup. Dan semua rasa lapar selain itu adalah naluri alamiah dan kesia-siaan. Jadi ketahuilah bahwa semua pembuluh darah dalam tubuh ahlul marifat khususnya adalah bukti-bukti rahasia ilahi, dan kolbul-kolbul mereka ditempati oleh penglihatan-penglihatan yang maha tinggi. Jadi kolbu-kolbu mereka adalah pintu-pintu yang terbuka dalam dada. Dan pintu-pintu inilah berada pada akal dan hawa nafsu. Akal didukung oleh ruh dan hawa nafsu oleh jiwa yang rendah. Hawa nafsu itu didukung oleh jiwa yang rendah. Akal itu didukung oleh ruh. Semakin indera-indera alamiah dimanjakan dengan makanan, maka bertambahlah kuat jiwa rendah. Sehingga semakin kuat hawa nafsunya menguasai anggota tubuh. Tetapi sebaliknya, bila mana makanan dicegah dari jiwa rendah, maka ia akan lemah dan akal akan mendapat kekuatan, dan misteri-misteri, hijab-hijab,
bukti-bukti ilahi menjadi jelas tampak. Hingga bila mana jiwa rendah tidak mampu bekerja dan hawa nafsunya akan lenyap. Setiap keinginan akan sia-sia, terhapus dalam manifestasi kebenaran. Itu sebabnya Al-Hujwiri kembali menegaskan bahwa buah lapar, buahnya adalah kontemplasi tentang Rob. Itu yang disebut musyahadat. Itu penjelasan musyahadat. Ya. Sedangkan perintisnya adalah penundukan hawa nafsu. Itu yang disebut tadi di atas mujahadat. Ya. Jadi mujahadat dulu, baru musyahadat. Ya. Kenyang yang dipadu dengan musyahadat lebih baik daripada lapar yang berpadu dengan mujahadat hinoan tuh. Karena musyahadat adalah medan perang. Sementara mujahadat adalah tempat bermain anak-anak. Puasanya syariat. Maaf, bukan rendahkan. Makomat tuh. Demikian beberapa penjelasan yang singkat dari ulama ahlul makrifat mengenai ibadah puasa yang diterangkan beberapa kitab turat dari Hujwiri. Bagi para ulama ahlul makrifat, ibadah puasa itu memiliki kedudukan tersendiri, bro. Di antaranya ibadah mahdoh, yang lain berbeda. Selanjutnya, sebagai orang awam, tentunya kita semua selalu berupaya dengan sekuat tenaga, jasmani dan rohani dalam menjalankan ibadah puasa lebih serius, kafah, lengkap. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan generasi-generasi sebelumnya. Di awal dengan niat yang benar, dengan kaifiyat, tata cara yang dituntunkan. Semua kita akan dengan harapan mendapatkan ridho Allah saja. Jadi salah satu upaya yang cara bisa kita lakukan agar ibadah puasa yang kita jalankan dengan maksimal, yaitu dengan menganggap puasa yang kita lakukan saat ini atau nanti yang kita akan berpuasa adalah puasa terakhir kalinya. Dan esok kita akan dipanggil oleh Sang Khalik pasti melalui malaikat Israel. Dengan demikian, sebelum kita menemui Sang Khalik, maka perlu kiranya kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita di saat benar-benar dijemput oleh Israel untuk menghadap Sang Khalik berada dalam keadaan yang disebut mutakin, bukan muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bekal puasa kita. Jadi jelas jenjang perbedaannya antara puasa dari makomat ke makomat. Itulah ajaran tarekat yang dengan teori tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.